Informasi lainnya pemirsa, Dr. Tifa memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Kita ini bukan soal segera-segera ya. Pemirsa, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa hadir sebagai terlapor dalam kasus dugaan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Ia mengaku dicecar sebanyak 68 pertanyaan. Namun Dr. Tifa tidak menjawab semua pertanyaan karena penyelidik tidak bisa memperlihatkan fisik ijazah Jokowi. Selain itu pemirsa, Dr. Tifa juga mempertanyakan keabsahan para pelapor. Itu bukan Pak Joko Widodo yang ini ya, yang hari ini itu laporan dari 5 pihak yang kita juga nggak tahu jati dirinya ya. Jadi kalau saya sih bicara begini, bukan soal legal standing apa, tapi keberadaannya, keabsahannya sebagai pelapor itu kan juga perlu diklarifikasi. Mereka siapa, punya kapasitas apa, ya kan? Kan ini kan seakan-akan seperti menerima laporan dari sosok yang tidak ketahuan jati dirinya siapa kan, ya kan? Makhluk yang misterius, manusia misterius lah begitu. Kita nggak bilang, ya itu kan harus klarifikasi dulu kan. Artinya saya tuh sebenarnya kepengennya satu, ijazah aslinya ada, oke, kita akan melangsungkan klarifikasi ini. Kedua, orang-orang ini mana, siapa mereka, kan saya mau tanya dulu itu. Tadi disampaikan nggak disampaikan, kan keabsahan mereka itu apa gitu kan. Laporan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dengan dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya naik ke tahap penyidikan. Penyidik menemukan unsur pidana terhadap tudingan ijazah palsu yang dilontarkan oleh Roy Suryo CS. Hal tersebut berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis kemarin. Selain laporan yang dilayangkan oleh Jokowi, Polda Metro Jaya juga menangani laporan lain dan 3 diantaranya juga telah naik ke tahap penyidikan. Polisi telah mengantongi sejumlah bukti yang diberikan oleh Jokowi dan kuasa hukumnya. Dalam kasus ini, polisi juga telah meminta keterangan sejumlah pihak, diantaranya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, Dian Sandi hingga ajudan Jokowi. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menggugurkan gugatan perdata terkait dengan perkara ijazah Jokowi yang diajukan penggugat. Majelis Hakim bersikeras tidak memiliki kewenangan mengadili gugatan perdata keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan tidak berwenang mengadili gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Joko Widodo. Putusan tersebut tertuang dalam amar putusan perkara nomor 99. Majelis Hakim juga menghukum penggugat membayar biaya kompensasi perkara sebesar Rp506.000. Hal ini sekaligus menggugurkan gugatan perdata terhadap perkara ijazah Jokowi yang dilayangkan oleh para penggugat. Pengadilan mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara itu. Ya. Sehingga dengan hasil putusan setelah itu, akhirnya putusan itu menjadi putusan akhir yang mengakhiri perkara nomor 99 ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Gitu. Di sisi lain, putusan Majelis Hakim sesuai dengan eksepsi yang dilayangkan oleh para tergugat. Dalam eksepsinya, tergugat berargumen bahwa ijazah Jokowi yang menjadi objek sengketa berkaitan dengan lembaga negara seperti KPU, SMAN 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada. Sehingga seharusnya perkara ini digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.
Dalam gelar perkara khusus ijazah Jokowi, Roy Suryo dan kawan-kawan menyerahkan hasil analisis ijazah Jokowi ke Bareskrim Polri. Sementara kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menegaskan pihaknya tidak akan menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada TPUA dan juga kubu Roy Suryo. Pakar telematika Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis telah menyerahkan hasil analisis teknis mereka terhadap keaslian ijazah Joko Widodo ke Bareskrim Polri. Roy Suryo berharap analisis tersebut dapat mengubah hasil penyelidikan yang telah dilakukan Bareskrim Polri. Moga-moga apa yang saya persembahkan untuk TPUA, apa yang kami persembahkan untuk ini bisa diterima dan bisa mengubah apa yang kemarin terjadi. Sementara kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, menegaskan pihaknya tidak akan menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada tim pembela ulama dan aktivis dan kubu Roy Suryo. Selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu. Tapi mereka tidak pernah membuktikan kepalsuannya ada di mana. Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian, tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun, mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka, mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya. Yakub berharap hasil penyelidikan sebelumnya terkait kasus ijazah tidak dipertanyakan lagi. Dari Jakarta, Jen Cahyani Iriansah, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional ikut memantau dan aktif bertanya dalam proses gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Kompolnas menyebut pembanding tidak hanya ijazah, namun semua berkas. Jadi pertanyaan mendasar ya, ini ada ijazah Pak Jokowi, bagaimana pembandingnya? Lah, bagaimana proses membandingkannya ijazah itu dengan ijazah yang lain? Lah, ternyata yang dibandingkan itu tidak hanya soal ijazahnya. Jadi ada beberapa pembanding ya, ada tiga pembanding, tapi sebenarnya banyak, tapi yang diambil 3 karena memang aturannya begitu. Lah, itu yang dicek pembandingnya tidak hanya soal ijazah, tapi soal semua berkasnya. Jadi ada kurang lebih 19 sampai 20 item pembanding di situ. Sehingga kita bisa tahu nih, betul enggak. Nah, dalam konteks perbandingan itu yang dicek per dokumen. Ya, per dokumen dicek. Terus kondisi common historicalnya dicek. Misalnya kok kondisi common historical itu kalau ada pertanyaan gini, ini kok ada ijazah satu pakai profesor, satunya enggak, atau pakai pakai SOE pakai itu juga dicek. Analisis khusus ijazah Jokowi yang dilakukan Roy Suryo menunjukkan 99,9% palsu. Hasil tersebut berbeda dengan yang disampaikan Bareskrim yang menyebut ijazah Jokowi asli. Gelar perkara khusus ijazah Jokowi telah selesai dilaksanakan. Dari gelar perkara tersebut, pakar telematika Roy Suryo membawa bukti baru dan mengklaim 99,9% ijazah Jokowi palsu. Pada hasil uji error level analisis atau ELA menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada logo dan pas foto. Selain itu, hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah tidak cocok dengan foto Jokowi sekarang. Hasil face comparison menghasilkan pas foto ijazah Jokowi match atau cocok dengan foto Dumatno Budi Utomo. Kemudian ijazah pembanding nomor 1115 Fronojiwo, nomor 1116 almarhum Hari Mulyono, dan 1117 Sri Murtiningsih semuanya identik. Namun tidak dengan milik Jokowi. Di halaman pengesahan ijazah tertulis nama Profesor Ahmad Sumitro di November 1985. Menurut Roy, Ahmad Sumitro tahun 1985 masih bergelar doktor belum profesor. Selain itu, Roy menyebut tidak ada lembar pengujian dalam skripsi Jokowi. Menanggapi hal ini, pengacara Jokowi menyebut hasil analisis Roy Suryo ini berbeda dengan analisis Puslapor Polri yang melihat ijazah asli Jokowi.
Bareskrim sudah clear yang diperiksa adalah ijazah asli, analog. Jadi kalau pemaparannya yang ditunjukkan pada saat press release itu ada fotokopi, ya itu kan berbeda. Yang diperiksa kan yang penting. Ya itu yang paling penting. Jadi jangan sampai seakan-akan Bareskrim tidak pernah memeriksa, itu tidak benar. Bareskrim sudah memeriksa ijazah aslinya. Pada Mei lalu, Bareskrim Polri memutuskan ijazah Jokowi asli. Keaslian itu dibuktikan dari uji hasil laboratorium forensik dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman kuliahnya.